Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lana. Jadi di video kali ini saya mau membawakan pengalaman horor yang dialami, kita sebut saja namanya Salsa. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jawara Lana. Jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita ke inti ceritanya. Jadi, sekitar 3 minggu yang lalu, Salsa ini mengalami gangguan horor. Kenapa dia bisa diganggu? Simak saja ceritanya. Sekitar 1 bulan yang lalu, Salsa ini bingung. Dia mau kerja, sudah melamar ke sana ke sini, sudah memasukkan surat lamaran ke pabrik, ke PT dan lain-lain, tapi tidak ada panggilan sama sekali. Si Salsanya ini bingung lah, frustasi. Dia minta saran kepada kakeknya. Setelah itu dia pergi ke rumah kakeknya dan minta saran. Dan dia bilang sama kakeknya, "Kek, saya ingin cari kerja, tolong bantu saya, biar saya ini cepat dapat kerjaan." Nah, Salsa bilang gitu sama kakeknya. Kakeknya itu cuma pesan sama si Salsa ini, "Kalau kamu ingin dapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, kamu bacalah surat yang ada di Al-Quran yang kamu sukai." Setelah itu Salsa pulang lah, dan dia setelah itu melaksanakan perintah dari kakeknya. Dia membaca surah Al-Waqiah karena dia itu yakin dengan surah Al-Waqiah, karena surah Al-Waqiah itu katanya itu bisa memberikan rezeki kepada kita sebagai pembaca yang sudah mengamalkan beberapa minggu gitu, katanya si Salsa gitu. Akhirnya si Salsa inilah membaca mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Setelah 3 minggu dia membaca surah Al-Waqiah itu tanpa putus, dia istiqomah sekitar 3 minggu itu, dia mendapatkan mimpi bahwa dia itu sedang bekerja di salah satu PT yang dia sukai selama ini. Dia sudah bekerja, terus dia sudah mendapatkan bagian yang dia inginkan. Setelah itu dia terbangun. Dari pertama dia mimpi itu, dia tidak menggagas, menggobres apa itu mimpinya itu nyata atau enggak gitu. Setelah itu sekitar mimpi pertama, hari pertama, kedua, ketiga, setelah mimpinya itu dia mimpi lagi dan dia disuruh mengambil batu kayak aki itu warna hijau di bambu warna kuning sebelah rumahnya. Si Salsa ini bingung lah, masa ia disuruh mengambil batu aki yang ada di dalam bambu tersebut. Si Salsa ini pergilah rumah kakeknya lagi, minta saran kepada kakeknya. Jadi kakeknya ini kita bisa sebut saja dia itu sesepuh atau spiritual yang ada di desanya itu. Nah, si Salsa itu minta saran lah kepada kakeknya. Dia menceritakan apa yang dialaminya, terus apa yang dimimpikan selama dia mengamalkan surah Al-Waqiah itu. Tapi kakeknya cuma bilang, "Ambil saja, Nduk, apa yang kamu mimpikan itu. Ikuti saja arahan yang ada di mimpi kamu itu." Setelah itu si Salsa ini pulanglah dan meminta bantuan kepada ayahnya itu untuk menebang bambu yang sudah diberitahukan kepada kakeknya, bambu yang mana yang harus ditebang. Setelah itu Salsa menebanglah bambunya, tapi anehnya ini benar-benar nyata yang dialami Salsa ini. Bambu tersebut ternyata ada batu akiknya yang warna hijau tadi. Setelah itu Salsa ambillah batu tersebut, terus dibawa, ditaruh di dompetnya kalau nggak salah pertama. Setelah itu
dia melamar lagi pekerjaan di PT yang dia sukai. Tapi anehnya, alhamdulillahnya, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiarnya yang tidak pernah terputus itu, si Salsa ini keterima di pabrik atau PT yang dia inginkan, yang dia doakan selama ini. Jadi itulah pengalaman ya, kalau kita sebut horor ya nggak terlalu horor gitu. Ya itu tadi pengalaman si Salsa. Semoga pengalaman tersebut bisa memberikan pelajaran kepada kita semua. Kita ambil aja hikmahnya dari cerita tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang memiliki kisah horor, pengalaman horor, silahkan teman-teman cantumkan di IG saya __57 atau teman-teman komen di bawah agar nanti kita bisa cerita bersama atau saya yang mau menceritakan.